Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Citra Molitia Haritsa, NIM 3022310010. Saya adalah mahasiswa Sistem Informasi Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang seputar sistem informasi. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu sistem informasi? Sistem sendiri memiliki arti suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu kegiatan. Kalau informasi itu adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Nah, jadi sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun baik dari people, hardware, software, maupun database yang mengumpulkan, mengubah, dan menyebarkan informasi di dalam suatu bentuk organisasi. Sistem informasi juga memiliki konsep di mana manusia, proses, teknologi ini terlibat di dalam sistem tersebut yang di dalamnya ada pengolahan data dan juga informasi. Sistem informasi juga memiliki komponen, yakni ada hardware seperti prosesor, monitor, keyboard, dan printer. Lalu ada software, database, network, dan juga manusia atau people. Sistem informasi dalam organisasi bisnis ada beberapa macam. Yang pertama ada sistem informasi manajemen. Yang kedua, sistem informasi akuntansi. Yang ketiga, sistem informasi penjualan. Yang keempat, sistem informasi persediaan. Dan yang terakhir, sistem informasi sumber daya manusia. Level pada sistem informasi itu ada 3 tingkatan. Di tingkat bawah ada low level management, di tingkat tengah ada middle level management, dan di tingkat yang paling atas itu top level management. Nah, ini adalah penjabaran ketiga tingkat level pada sistem informasi, yaitu yang pertama ada perencanaan strategis, yang dimana proses eval lingkungan luar organisasi, penetapan tujuan organisasi, dan penentuan strategi-strategi. Yang kedua ada pengendalian manajemen, di mana proses untuk meyakinkan bahwa organisasi ini telah dijalankan sesuai strategi yang sudah ditetapkan dengan efektif dan efisien. Lalu yang ketiga ada pengendalian operasional, di mana proses untuk meyakinkan bahwa tiap-tiap tugas tertentu ini telah dilaksanakan secara efektif dan efisien. TPS, MIS, DSS, dan ISS ini masuk pada sistem informasi pada tingkat yang berbeda. Ada 3 konsep untuk mengintegrasikan berbagai sistem informasi dan proses bisnis dalam suatu bisnis agar saling terhubung satu sama lain, yaitu ada SCM, ERP, dan juga CRM. SCM adalah sebuah sistem untuk menerapkan pendekatan secara total dalam mengelola seluruh aliran informasi, bahan, serta jasa dari bahan baku dengan melalui pabrik dan gudang hingga ke konsumen akhir. Kalau ERP adalah sebuah paket software terintegrasi yang diciptakan untuk mengintegrasikan secara lengkap untuk semua data yang terhubung dengan sistem informasi perusahaan. Yang terakhir CRM. CRM ini adalah fungsi terintegrasi dari strategi pemasaran, pemesanan, dan pelayanan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapat dari kepuasan pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan teknologi internet untuk kegiatan bisnis telah membawa dampak perubahan yang sangat besar terhadap cara berbisnis di segala penjuru dunia, dan perubahan itu mempengaruhi pula segala elemen dasar bisnis seperti produk dan servis, pelanggan, pegawai, supplier, distributor, partner, kompetitor, pendapatan, biaya, dan lain-lain sebagainya. Perbedaan antara e-commerce dan e-bisnis. Kalau e-commerce itu penggunaan aplikasi dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik. Jadi pertukaran barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan itu secara melalui internet. Kalau e-bisnis itu penggunaan internet, jaringan, dan teknologi informasi lainnya untuk mendukung perdagangan elektronik, komunikasi dan kolaborasi perusahaan, dan proses bisnis berbasis website, baik di dalam perusahaan internet network dan dengan pelanggan dan mitra bisnisnya.
Tipe e-commerce itu ada 4. Yang pertama, business to business atau bisa disingkat B2B. Yang kedua, business to consumer atau B2C. Lalu consumer to consumer, C2C. Dan yang terakhir, consumer to business atau C2B. Yang terakhir ada e-government. Electronic government ini adalah penggunaan teknologi digital untuk mentransformasi kegiatan-kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian layanan. Tipe e-government ini ada 3. Yang pertama G2C, yang kedua G2B, dan yang ketiga G2G. G2G ini itu ada 2, yang pertama central government dan yang kedua local government. Sekian pembahasan yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Citra Mauritia Haritsa pamit undur diri. Terima kasih.